Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam seri kedua kaitan dengan ASN Partnership Resolusi Cerdas tahun 2026 dengan tema dapat cuan tanpa gangguan kerjaan kantor dengan subtema HP-mu cuanmu. Seri kedua disampaikan oleh saya Iwan Subhanawan, Pandu Literasi Digital BPSDM Komdigi Republik Indonesia. Bapak Ibu, hari ini sangat berbahagia karena saya kembali mengunjungi Bapak Ibu untuk mengedukasi dan lebih kepada eksekusi. Hari-hari yang lalu kita sudah menyampaikan pada Zoom yang diselenggarakan bersama dengan BKD, dan pada hari itu sudah sangat banyak peserta yang hadir, sampai 1.000 orang peserta pada webinar yang diselenggarakan oleh BKD, khususnya oleh Korpri Provinsi Jawa Barat. Bapak Ibu, perkenalkan kembali, ini portofolio saya sebagai narasumber. Saya adalah Iwan Subhanawan, dosen tamu ITB, Unpad, dan STIKES, sebagai pembicara untuk perencanaan pembangunan, kapasitas reksa pembangunan, RPJMD, Rensa, Renja, dan Sakit. Kemudian narasumber pada Smart ID untuk reformasi birokrasi, zona integritas, tentang SKM, IKM, dan Sakit. Kemudian nomor 3 adalah tips dan kiat lulus ujian PBJ level 1. Pelayanan publik berbasis HAM, sampingan cerdas untuk Bapak Kantoran, Pandu Literasi Digital BPS Komdigi, dan juga Sekolah Lansia Jawa Barat. Profesi tambahan, saya bergabung dalam PT Robot Anak Indonesia atau RAI sebagai tenaga ahli. Kemudian tambahan lainnya adalah pengawas koperasi konsumen keluarga Samsat Cianjur dan menjadi juri wawancara OTM Jawa Barat. Bapak Ibu, inilah salah satu portofolio, bukan salah satu, ini beberapa portofolio dari saya sebagai narasumber. Jabatan terakhir saya di pemerintahan sebagai Kepala Bidang Pengendalian dan Operasi Bapenda Provinsi Jawa Barat, dan sebagai salah satu pencipta dari 3 haki terkait pengadaan barang dan jasa. Penghargaan yang ditorehkan pernah menjadi PNS Teladan di tahun 2017 level Jawa Barat, kemudian menjadi MREP Deman Provinsi Jawa Barat di tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024. Mari kita lanjutkan portofolio saya, Bapak. Sebentar saja memperkenalkan bahwa saya pun memiliki beberapa usaha, yaitu sebagai agen tiketing pesawat dan hotel, konsultan, desain buku cerita anak interaktif, kemudian desain ensel baju kasual, rompi, dan jaket, kemudian owner toko online berkarya pada bela pengadaan LKPP RI Indo Trading, owner toko online pada platform Shopee dengan nama B1 Co. Member pengusaha pencap Al-Quran, produk kesehatan British Propolis, Belgia, BP Norway, dan skincare. Menjadi dealer emas pada Pabrik Gold Indonesia, Kota Bandung, dan reseller toko kue JNC Bandung. Demikian portofolio pribadi dan portofolio usaha yang saya sampaikan. Bapak Ibu izin, kembali ini portofolio yang saya sampaikan secara singkat. Bapak bisa melihat website saya di situ, kemudian di Shopee juga ada. Silahkan kalau ingin berkenalan lebih jauh, klik link tersebut di website ini, maka Bapak Ibu akan melihat dengan jelas siapa dan bagaimana kiprah saya dalam melaksanakan aktivitas sebagai pegawai negeri atau ASN pada saat sampai 32 tahun saya mengabdi sebagai PNS. Bapak Ibu, saya pun sekarang menjadi agen perubahan pada BPSM Komdigi, menjadi pandu literasi digital yang memiliki fungsi untuk memberikan edukasi, mengadvokasi, dan mendampingi masyarakat agar lebih cakap, aman, beretika, dan berbudaya di ruang digital. Saya lanjutkan, Bapak Ibu, HP-mu cuanmu ASN Prinsip. Mari kita sekarang lebih efektif, kita akan lebih terangkan detailnya bagaimana usaha yang mudah, murah, dan hari ini pun bisa langsung dieksekusi, dijalankan. Sepanjang Bapak Ibu memiliki niat yang kuat, melaksanakan bisnis yang akan membawa Bapak Ibu semua
semua impiannya, semua harapannya itu akan terlaksana. Kalau Bapak Ibu komitmen, disiplin, tidak pakai komat kamit. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Saya ceritakan kita sudah melaksanakan Zoom meeting yang diselenggarakan oleh BKD dan Korpi Jawa Barat pada tanggal 24 Desember menjelang liburan hari Natal. Kemudian peserta mencapai 1.000 orang yang hadir mengikuti kegiatan dimaksud. Bapak Ibu, ini sebagai refreshing aja mengingatkan bahwa hari ini kita akan lakukan evaluasi. Tindakan apa yang Bapak Ibu sudah lakukan pada hari ini sejak kita memberikan edukasi kepada Bapak Ibu kaitan dengan ASN Partner. Baik Bapak Ibu, ini sekilas saya sampaikan. Ini adalah harapan dari Profesor Zuldan Arif Fakrullah, SHMH. Beliau adalah Ketua Umum DP Korpri Nasional. Ketua Korpri Popjudan ini mendorong ASN berwirausaha agar bisa meningkatkan pendapatan dan hidup sejahtera. ASN berbisnis, dan ini cuplikannya sudah pernah saya sampaikan pada edisi video sebelumnya, Bapak Ibu, atau pada Zoom sebelumnya. Pada hari ini, Profesor juga menyampaikan kemarin di acara ASN di Kopri Menyapa ini, bahwa jumlah ASN sekarang pada hari kemarin, berdasarkan data dari BKN, sudah mencapai 6,5 juta orang, terdiri dari PNS dan P3K. Mereka harus mulai memikirkan bagaimana ketika memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, kepada negara, dirinya pun harus sejahtera, harus mampu meningkatkan pendapatannya, dan mampu melakukan perbaikan, penguatan di level keluarganya, di level masyarakat sekitarnya, dan kalaupun bisa, kalaupun mampu, harusnya ASN yang berbisnis juga mampu membuka lapangan pekerjaan untuk keluarga, tetangga, sahabat kita, atau teman-teman kita yang belum memiliki pekerjaan. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Bagaimana para ASN anggota Korpri ini bisa sejahtera. Oleh karena itu kita harus mencoba melihat keluar bagaimana ASN dan keluarganya bisa berwirausaha agar bisa meningkatkan pendapatan secara halal tanpa mengganggu kinerja kita sebagai ASN, sebagai anggota Korpri. Maka Korpri mencari pemikiran-pemikiran menggandeng perbankan. Bagaimana bank nanti bisa berkontribusi untuk memberikan pelatihan kewirausahaan, pelatihan marketing, bantuan atau fasilitas pembiayaan, termasuk dari Kementerian UMKM. Bagaimana ini bisa mendorong para ASN berwirausaha. Semangatnya adalah ASN bisa berkinerja tinggi, satu keluarga bisa sejahtera, putra-putrinya bisa sekolah yang setinggi-tingginya, mendapatkan pekerjaan yang terbaik, syukur-syukur bisa membangun bisnis berwirausaha, sehingga bisa merekrut tenaga kerja yang sebanyak-banyaknya. Kalau ini bisa kita lakukan, akan sangat besar kontribusinya membantu pemerintah mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan, yang meningkatkan kualitas pendidikan, dan seterusnya. Demikian disampaikan oleh Prof. Yudan, menegaskan bahwa ASN ketika berdaya, memiliki usaha, maka dia akan membantu masyarakat sekitar, membantu negara untuk memberikan lapangan pekerjaan. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Kenapa kita harus punya alasan berbisnis? Kenapa kita harus berbisnis? Tentu saja, yang pertama saya akan memperkuat kembali bahwa alasan berbisnis yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kemudian mengoptimalkan potensi diri, menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Jangan lupa, ini sebagai persiapan untuk masa pensiun. Membangun bisnis sejak awal dapat menjamin masa tua akan lebih sejahtera. Dan tentu saja Bapak Ibu, perhatikan legal oleh peraturan ASN. Diatur dalam peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil yang mencabut peraturan pemerintah nomor 6 tahun 1974 tentang pembatasan kegiatan pegawai sipil
dalam usaha swasta menandakan bahwa jiwa wirausaha ASN harus ditumbuhkan. Ini adalah yang disampaikan oleh Kementerian UMKM, sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof. Yudan, bahwa Kementerian UMKM harus juga mendorong para ASN untuk berdaya, berbisnis. Dan inilah alasan berbisnis yang menjadi perhatian Bapak Ibu semua. Dan jangan lupa Bapak Ibu, ketika masuk dalam usaha atau ketika sudah akan turun menjadi pebisnis, etika berbisnisnya harus diperhatikan. Yang pertama, hindari konflik kepentingan. Dalam melakukan bisnis, ASN tidak boleh berkaitan langsung dengan tugas dan pokok ASN dalam bekerja. Yang kedua, tidak menggunakan fasilitas negara. Dalam berbisnis, tidak boleh menggunakan fasilitas milik pemerintah seperti mobil dinas, rumah dinas, maupun ruang kantor pemerintahan. Harus transparan dan akuntabel. Memiliki rekening terpisah, catat keuangan, dan catatan bisnis itu dipisahkan guna melaksanakan usaha yang dijalankan. Kemudian, bisnis tentu saja harus halal, legal, dan etis. ASN harus menghindari bisnis atau usaha yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tentu saja, jangan bisnis alkohol misalnya, bisnis minuman keras, bisnis narkoba, bisnis barang-barang haram, bisnis barang yang tidak sesuai dengan ketentuan agama maupun perundang-undangan. Berikutnya, mematuhi peraturan perundang-undangan. ASN dan berbisnis harus mematuhi seluruh peraturan perundangan baik terkait dengan ASN maupun terkait dengan perpajakan. Bapak Ibu, ini saya sekilas saja bahwa semua kita hampir semuanya terkoneksi terhadap internet. Maka internet kita gunakan seoptimal mungkin. Bapak Ibu boleh bersenang-senang dengan internet, tetapi kalau internet digunakan pada hal-hal yang salah, maka itu akan membuat membazir. Perhatikan bahwa internet dihadirkan untuk kepentingan nilai manfaat yang punya kontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan Bapak Ibu semua. Ini pertumbuhan tingkat internet sudah sampai 80,66% masyarakat Indonesia. Tingkat penetrasi internetnya ini membuat pasar yang sangat luas. Bagaimana kita memanfaatkan internet untuk kepentingan hal-hal yang konstruksif, yang edukatif, yang menimbulkan, yang meningkatkan wawasan, kemampuan kita dalam berbagai hal, termasuk dalam bidang usaha, Bapak Ibu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu kalau kita melihat data, hampir 4 sampai 6 jam rata-rata kita itu menggunakan internet. Bapak Ibu mungkin ada yang mencapai sampai durasinya 7 sampai 10 jam. Malah ada yang sangat lama, lebih dari 10 jam. Nah, Bapak Ibu di posisi mana dan bagaimana cara mengaksesnya? Menggunakan perangkat apa? Perangkat yang digunakan ternyata yang paling banyak adalah 83,9%-nya adalah smartphone. Berikutnya berturut-turut pakai laptop, smart TV, tablet, komputer desktop, dan lainnya. Ini menggambarkan bagaimana volume bisnis dalam dunia internet, berapa banyak orang yang menggunakan smartphone, dan berapa uang yang bergulir membeli smartphone dan membeli data paketnya, data pulsanya, data internetnya. Bayangkan Bapak Ibu, nilai yang beredar ini ribuan triliun. Maka Bapak Ibu, kalau internet digunakan dengan hanya untuk buang-buang uang, bakar-bakar uang, hentikan, hentikan, gunakan internetmu untuk mendapatkan penghasilan dan bisa menghasilkan ujung-ujungnya adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga Bapak Ibu semua. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Bagaimana sangat membingis? Ini sudah saya highlight pada pertemuan yang lalu. Ada 4 strategi membangun bisnis. Kemudian ada mindset dalam berbisnis. Ini Bapak Ibu sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Namun sekilas saya ingin menyampaikan bahwa pilihlah dan rencanakan bisnis model yang cocok.
digitalisasi bisnis, legalitas dan sertifikasi, lakukan evaluasi dan pengembangan produk. Kemudian ketika kita mulai melakukan berbisnis, mindset bisnisnya harus kita robah. Kita harus profesional, harus adaptif, harus inovatif, dan visioner. Hal-hal yang detailnya Bapak Ibu silahkan bisa baca sendiri, dan saya sudah pernah menyampaikan PowerPoint ini kepada Bapak Ibu semua. Tinggal sekarang Bapak Ibu lakukan, manfaatkan, lalu action, tindakan. Tindakan apa yang Bapak Ibu pilih, saya akan coba pilihkan beberapa opsi yang mudah-mudahan bisa menginspirasi, bisa langsung pilih, dan bisa langsung eksekusi usaha hari ini, mulai hari ini. Bapak Ibu, memulai hari ini dari nol. Rumusnya start today, pilih satu ide. Kemudian validasi 3 hari. Kemudian karena ini bisnis, jual, scaling, naikkan, naikkan. Tetapi ketika menjual, apakah Bapak Ibu langsung dapat closing, dapat konsumen? Perhatikan, saya sudah sampaikan ada 7 hari langkah-langkahnya memulai usaha PLC ASN, 7 hari menjadi pengusaha THMP. Apakah Bapak Ibu sudah lakukan hari ini? Kalau belum hari ini lakukan, maka tidak apa-apa. Tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu hal yang baik. Hari ini saya akan coba berikan Bapak Ibu sebuah atau beberapa opsi yang mungkin bisa mengedukasi, bisa langsung eksekusi. Dan ini biaya sangat murah. Lakukan, perhatikan apa yang sudah saya lakukan beberapa waktu lalu dan alhamdulillah bisa memiliki nilai manfaat yang besar untuk kesejahteraan keluarga kita. Bapak Ibu bisa juga mereplikasi, bisa mengimplementasi. Yang penting ada niat, ada kemauan, lalu tindakan. Ada niat, ada kemauan, tidak ada keberanian, dan tidak ada tindakan, maka itu hanya angan-angan belaka. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah siap karena ketika Bapak Ibu menjadi PNS, menjadi ASN, menjadi P3K, sebetulnya itu sudah siap memberikan pelayanan ke masyarakat dan memberikan pelayanan kepada diri sendiri dan keluarga. Itu juga jangan pernah diabaikan karena dia harus sinkronisasi, harus sinkron dua-duanya bisa dilakukan. Bapak Ibu dengan nyaman bekerja ketika sudah memiliki kemampuan secara hidup yang lebih sejahtera. Bapak Ibu, apa yang disampaikan Prof. Jidan tadi di awal, mari kita lakukan bagaimana tindakan action yang pas, yang sesuai dengan minat, bakat Bapak Ibu, dan kemampuan Bapak Ibu untuk memulai. Saya ingin memberikan tips dari bisnis dari rumah, silahkan. ini. Inflasi terus terjadi, harga-harga selalu naik, gaji aja nggak cukup. Ada baiknya kita punya bisnis. Lebih baik lagi kalau bisnisnya dilakukan dari rumah. Kita tahu hanya segelintir orang yang menjadi pengusaha. Karena apa? Faktor modal atau tidak tahu caranya. Ini dia 3 tips berbisnis dari rumah. Cari produk yang sudah jadi, sudah ready. Nggak harus kita bikin sendiri. Mulai dari yang kecil. Modalnya cukup 3 juta atau 5 juta aja. Fokus pada penawaran. Minimkan kesibukan yang lain. Banyak orang pengen jadi pengusaha tapi tidak mau melangkah. Nah, saran saya teman-teman, ini sudah waktunya kita bertindak, waktunya kita melangkah. Mulai sekarang, melangkah sekarang. Bapak Ibu, mulai sekarang, mulai melangkah. Dan tipsnya bisa dilakukan dari rumah, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sedang WFH, lakukan di rumah. Tetapi kalau lagi bekerja, lakukan pada saat Bapak Ibu rehat, waktu Bapak istirahat, atau Bapak Ibu ketika pulang bekerja di malam hari. Bapak Ibu, pengen berbisnis dari rumah? Saya lanjutkan. Ini dari himbauan Menteri UMKM. Wirausaha adalah bentuk aktualisasi diri. Meningkatkan kesehatan melalui ASN-Preneur. Wirausaha tidak harus menunggu sempurna. ASN berdaya, negara berjaya. Berusaha bukan semata soal profit, tapi tentang mengenali potensi, mengembangkan ide, dan memberikan nilai bagi diri sendiri dan sekitar. Selain itu berusaha bukan sebuah pelanggaran, tetapi sebuah peluang jika dijalankan sesuai dengan aturan. Berusaha membuka peluang tambahan, meningkatkan kualitas hidup, dan memperkuat fondasi ekonomi ASN tanpa melanggar integritas profesi. Berusaha adalah proses tumbuh, bukan tujuan instan. Namun yang dibutuhkan bukan hanya modal besar atau rencana sempurna, tetapi
keberanian untuk melangkah. ASN berdaya, negara berdaya, ASN tidak hanya melayani, tapi juga harus menginspirasi. Karena ASN berdaya adalah cerminan dari negara yang berjaya. Maka Bapak Ibu lakukan inspirasi, lakukan inovasi, lakukan kreativitas. Dan ini akan menjamin Bapak Ibu mencapai keberhasilan yang Bapak Ibu harapkan. Kesuksesan, kesuksesan bukanlah hal yang hanya bisa diraih oleh segelintir orang dengan latar belakang tertentu. Semangat dan tekad yang kuat merupakan kunci utama untuk mencapai keberhasilan. Jadi semangat, tekad, kuat, lakukan per hari ini. Itulah harapan dari Pak Menteri, Pak Maman Abdurrahman. Kewirausahaan bukan soal meninggalkan tugas negara, namun sebagai ajang memperluas nilai manfaat seorang abdi negara. Bapak Ibu, saya sampaikan ada opsi yang mudah mulai bisnis ASN. Bapak Ibu saya pandu, ada 4 atau yang wabil khusus saya ambil 3 saja untuk menjadi pembisnis dan mulai sekarang. Pembisnis produk kesehatan berkah pahala. Fokusnya hanya menawarkan bisnis populis. Dan ini uangnya modalnya hanya 1,8 juta. Bapak Ibu sudah memiliki produk yang bisa langsung jual. Dan ini marginnya luar biasa. 1 botol bisa mencapai 50 sampai 70 ribu per botolnya. Dan itu harganya standar se-Indonesia. Bapak Ibu hanya menjual kebaikan, menawarkan kebaikan. Karena produknya premium dan ini wasilah membantu kesehatan. Insya Allah, kalau Allah mengizinkan obat bukan obat ini, produk kesehatan ini mampu memberikan efek-efek kesehatan buat keluarga, tetangga, sahabat kerja kita. Mudah-mudahan akan lebih bahagia dan Bapak Ibu mendapatkan pendapatan karena mengedukasi juga memberikan kebaikan tentang kesehatan. Berikutnya Bapak Ibu yang pengen haji dan umroh. Modal 500.000 saja sudah menjadi agen atau mitra travel umroh Samira. Bapak Ibu tugasnya hanya mengedukasi, mengajak para jemaah, calon jemaah untuk bergabung untuk ibadah umroh atau haji ke Tanah Suci. Dan ini sebuah agen yang sangat ideal Bapak Ibu. Bapak Ibu juga kemungkinan ketika berhasil mengajak banyak jemaah, maka Bapak Ibu punya jatah menjadi tour leader, berangkat bersama dengan rombongan ke Tanah Suci. Masya Allah, luar biasa. Bapak Ibu bersedia menjadi agen kemitraan hanya modal 500.000 dan Ibu Bapak Ibu tugasnya adalah hanya mengedukasi, mengajak para jemaah masuk atau ikut dalam ketika ingin ibadah haji atau umroh melalui Samira Travel ini. Mereka PT Samira Travel ini sudah terpercaya, sudah memiliki izin dari Kementerian Haji kalau sekarang, dan ini sudah terbukti mendapatkan rekor muri di Indonesia. Kemudian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin investasi, mari kita menjadi pemilik emas. Tetapi kalau di dealer emas di Public Gold Indonesia, Bapak Ibu bukan hanya investasi, tetapi sekaligus mendapatkan keuntungan dari bisnisnya. Modal bisa bertahap sekitar 3 jutaan, Bapak Ibu sudah menjadi Public Gold Business Owner. Bapak Ibu menjadi pebisnis sekaligus menjadi investor karena Bapak Ibu membeli emas fisik dan bisa langsung cetak. Dan berikutnya Bapak Ibu kalau ini menghadapi Hari Raya Idul Fitri, reseller JN Cookies juga menjanjikan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa menjadi reseller JN Cookies karena kebutuhan cookies atau kue-kue lebaran ini sangat menjanjikan juga pada event-event hari-hari besar tentu saja. Bapak Ibu bisa bergabung menjadi reseller JN Cookies dan ini paketnya juga Bapak Ibu bisa dapat keuntungan dari menjadi reseller. Tidak perlu membeli toko, tidak perlu menyediakan personal untuk pedagang, tidak perlu menyediakan tempat parkir dan sebagainya. Keempat pola bisnis ini tidak perlu modal untuk mendirikan atau menyediakan toko-toko yang biasanya kita berbisnis dalam
proses yang manual, Bapak Ibu. Karena kita menggunakan HP. HP mucuanmu ini bisa kita gunakan, dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya. Yang penting Bapak Ibu paham cara melaksanakannya, dan kami akan memandu secara hari per hari bagaimana mengeksekusi usaha yang mudah, murah, dan bisa dilakukan dari mana saja. Dari rumah bisa, dari WFH Bapak Ibu bisa. Ketika Bapak Ibu juga istirahat atau malam hari, sangat bisa. Jadi kita memberikan kemudahan dalam melaksanakan usaha. Berpikir cerdas, hari ini smart berpikir, inovasi, dan gunakan internet untuk kepentingan-kepentingan yang bisa mensejahterakan Bapak Ibu semua. Saya lanjutkan Bapak Ibu, ini adalah contoh dari menjadi usaha berkah pahala, jadi agen, dan Bapak Ibu dengan modal yang murah, hanya 8 juta, fokus saja menawarkan barang kelas premium, dan ini contoh modelnya, ada harga-harganya standar secara nasional, dan ini bisa Bapak Ibu jual. Benefitnya apa? Secara finansial marginnya besar. Untuk setiap produk bisa mencapai dari 50.000 sampai dengan 70.000 produk British Propolis ini. Ini adalah paket British Propolisnya, ada tentang kesehatan dan juga ada tentang skincare. Bapak Ibu mendapatkan mentoring juga dari motivator dan ustadz Habib ternama. Circle-nya positif, selalu mengedukasi, saling memotivasi, dan setiap hari kita mendapatkan pendampingan dari pagi atau malam, malah tengah malam ketika kita tahajud, mereka akan hadir bersamai Bapak Ibu semua. Bahan endorse sudah sangat disiapkan oleh BP, Bapak Ibu tinggal tayang, menggunakan WA-nya produktif, gunakan WA-nya kepada keluarga, kepada sahabat tentang kebaikan, dengan menawarkan produk-produk kualitas. Di luar sana banyak Bapak Ibu saudara kita yang sakit, mudah-mudahan dengan wasilah British Propolis ini akan membantu meringankan penyakitnya Bapak Ibu semua, dan banyak teman-temannya. Dan itu bisa dipelajari nanti. Bapak Ibu berminat, hubungi saya saja, nanti akan saya edukasi lebih detail. Bapak Ibu berikutnya akan saya pandu ini tentang agen Kementerian Travel Umroh Samira. Dengan paket reguler 1,5 juta, Bapak Ibu sudah mendapatkan kit sebagai agen Mitra Samira Travel. Inilah pelengkapannya. Ada spanduk, ada roll up banner, ada player, ada brosur, satu rim, ada buku formulir, ada kartu nama, ada tas, ada ID card yang sifatnya M&A, kemudian jas eksklusif, gamis, dan jilbab untuk ibu-ibu. Bapak Ibu, apa benefitnya? Ketika Bapak Ibu mengedukasi calon jemaah, akhirnya ikut ke dalam paket-paket jemaahnya Samira untuk umroh misalnya, ada paket Safara, Sapawi, Sukari, dan Madzol, maka masing-masingnya Bapak Ibu mendapatkan fee Mitra Samira. Modal kecil tadi untungnya besar. Hanya 1,5 ketika Bapak Ibu satu orang saja ikut paket Safara dalam paket umrohnya, maka benefitnya Bapak Ibu sudah kembali modal tuh. Malah mendapat untung ya di satu orang yang Bapak Ibu ajak menjadi jemaah Samira Travel. Bapak Ibu saya ingin perhatikan cuplikan ketika umrohnya. Saya akan sampaikan ini bus 705 ketika berangkat ke Tanah Suci menjalankan ibadah umroh. Itu Bapak barusan yang saya sampaikan pergi umroh Alhamdulillah bersama Samira Travel. Bapak Ibu, penawaran berikutnya jangan lupa ini ada paket. Kalau tadi 1,5 juta itu 1,550 itu lengkap paketnya. Bapak Ibu bisa, kalau hanya 500.000 boleh jadi agen mitra, boleh.
Tapi tentu saja tidak selengkap paket yang 1,5 juta tadi. Kita hanya mendapat ID card, MOU, kemudian itu menjadi salah satu aplikasi juga Bapak Ibu nanti yang akan diberikan ke Bapak Ibu. Tentu saja nanti Bapak Ibu bisa calling saya bagaimana ketika ingin memilih apakah 1,5 atau 500.000 ini. Tentu saja ada benefit yang sama yang diberikan oleh Samira ketika Bapak Ibu mengedukasi, mengajak calon jemaah bergabung dalam jemaahnya Samira. Ini adalah bus nomor 707, saya lewat saja. Bapak Ibu, nah ini yang luar biasa Bapak Ibu. Investasinya bisa dicicil, tetapi Bapak Ibu bisa sudah menjadi business owner, menjadi pebisnis, menjadi partnernya public gold, dan emasnya Bapak Ibu bisa bawa investasi. Dan ketika Ibu menjadi pebisnis, Bapak Ibu kesalahannya hanya membeli 10 gram emas. Dan cashback-nya ini seumur hidup Bapak Ibu mendapatkan fasilitas sebagai business owner di Public Gold. Dan itu ketika Bapak Ibu mengedukasi orang-orang di luar sana membeli produk Public Gold, maka Bapak Ibu mendapatkan keuntungan dari mulai ketika Bapak Ibu 10 gram saja itu keuntungannya 10% dari pembelian orang-orang yang Bapak Ibu edukasi untuk membeli emas di Public Gold. Dan itu namanya classic customer. Dengan membeli 10 gram, Bapak Ibu bisa menjadi Public Gold business owner. Kemudian berikutnya Bapak Ibu ketika belinya 20 gram, Bapak Ibu mendapatkan keuntungan 15% dari pembelian orang-orang yang Bapak Ibu edukasi. Bapak Ibu lihat ini dari pembimbing kita Muhammad Ridwan. Beliau adalah Ustadz, pemilik Travel and Bureau, umroh juga dan haji. Harga emas itu perharinya bisa turun naik, tidak usah galau. Ambil kesempatan beli saat harga emas turun, saat naik, jangan panik karena emas sayang. Itu yang kita simpan boleh dijual untuk tujuan masa depan yang sudah kita rencanakan tadi di awal. Bapak Ibu pengen nyokolain anak, pengen dapat rumah, kendaraan, pergi umroh, haji, dan emas adalah investasi yang bernilai dan setiap waktunya akan naik. Saya ingin gambarkan Bapak Ibu, saya membeli emas itu dulu di tahun 2021 itu kisarannya hanya 900.000 per gram. Kalau hari ini sudah mencapai, kalau kemarin ya tanggal 7 Januari atau sekarang tanggal 8 Januari itu sudah mencapai 6,32 ribu. Kalau kemarin 2,688 rupiah. Setiap hari naik terus Bapak Ibu. Pergolakan politik di dunia, ini geopolitik di dunia ini sampai hari ini luar biasa Bapak Ibu. Ketika Venezuela diserang oleh Amerika, maka cadangan emasnya itu diambil oleh Amerika dan juga termasuk energinya, maka ini akan memicu gelombang ekonomi di nasional atau di dunia ini, dan emas itu akan naik seiring dengan inflasi yang turun. Penguatan emas ini akan terbalik dengan inflasi. Maka Bapak Ibu lakukan pemilihan yang cermat. Bapak Ibu saya ingin sampaikan videonya yang mudah-mudahan mengedukasi Bapak Ibu semua dan menginspirasi Bapak Ibu semua bagaimana masalah dan kebiasaan kita selama ini. Mari kita dengarkan videonya. Banyak orang merasa tidak mampu menyisihkan, padahal seringkali bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak terbiasa. Gaji datang, kebutuhan datang, keinginan ikut datang, dan tanpa sadar, semuanya habis tanpa arah. Itu udah habis, padahal itu diskonnya gede-gedean loh. Menyisihkan bukan soal besar kecilnya jumlah, tapi soal kesadaran menjaga nilai. Dulu, kalau suka, langsung beli. Sekarang, rasanya beda. Sedikit yang konsisten seringkali lebih berarti daripada banyak yang tidak pernah dijaga. Emas membantu membentuk kebiasaan baru menahan diri, hari ini demi ketenangan di kemudian hari. Public Gold Indonesia menyediakan emas fisik yang bisa kamu siapkan sesuai kemampuan. Yuk, mulai biasakan menjaga nilai hidupmu
bersama Public Gold Indonesia. Ibu bisa sampaikan barusan, sisihkan, kemudian emas menjaga kita tidak selalu atraktif dalam membeli, selalu memberikan pertimbangan, lebih bijaksana dalam mengelola keuangan yang Bapak Ibu miliki. Bapak Ibu lebih cermat, lebih cerdas hari ini, pilihlah dan sisihkan uang itu setiap bulannya agar Bapak Ibu bisa berinvestasi. Nah, tapi untungnya di Public Gold ini, saya akan berikan penjelasan lebih lanjut oleh Pak Ustadz berikut ini. Banyak orang Ini akan saya sampaikan dari Pak Ustadz Ridwan, silahkan. Banyak yang tanya ke saya, public gold itu apa sih? Ini bisnis apa? Aman nggak? Jawabannya saya ringkas di video ini. Public Gold adalah perusahaan emas fisik berskala internasional yang berdiri sejak tahun 2008 di Indonesia. Fokusnya menyediakan emas dan perak fisik murni untuk tabungan, proteksi harta, dan warisan. Ini bukan investasi bodong, bukan trading, dan bukan uang digital. Bisnis Public Gold itu jual beli emas fisik. Kita membeli emas, emasnya nyata, bisa disimpan, dicetak, wariskan, dan dijual kembali kapan saja. Public Gold juga memberi opsi kemitraan, di mana kita bisa mendapat bonus dari edukasi dan rekomendasi, bukan dari perekrutan semata. Emas Public Gold adalah emas fisik murni 24 karat, memiliki sertifikat, nomor seri, dan diakui secara internasional. Emas bisa disimpan sendiri, dititipkan di safekeeping, atau dicairkan kapan saja. Public Gold cocok untuk karyawan, pengusaha, ibu rumah tangga, pensiun. Karena emas itu bukan untuk cepat kaya, tapi supaya nilai harta kita tidak habis dimakan inflasi. Kalau mau mulai punya emas sedikit demi sedikit, atau mau tahu cara nabung emas yang benar, silakan hubungi saya atau orang yang memberikan video ini. Bapak Ibu disampaikan barusan oleh Ustadz Muhammad, tentu saja ini mengajak kita semua untuk lebih meyakinkan, untuk meyakini apa itu Public Gold. Bapak Ibu silahkan pertimbangkan ini pilihan-pilihan yang harus cerdas dan harus eksekusi mulai hari ini. Jangan pakai lama Bapak Ibu, karena semakin lama itu kita akan ketinggalan, harga emas sudah melambung sangat tinggi. 2026 trennya akan semakin naik, semakin tinggi. Bapak Ibu perhatikan itu. Dan Ibu silahkan belajar mempelajari berbagai referensi bagaimana cara yang efektif dalam menabung emas atau dalam investasi. Dan di sini bonusnya adalah Bapak Ibu ketika mengedukasi, Bapak Ibu dapatkan profit. Dan ini luar biasa Bapak Ibu. Banyak Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan beberapa hal kaitan dengan ASN Partnership seri kedua ini. Ini lebih implementasi, lebih mengajarkan Bapak Ibu semua, mengajak kita semua untuk mulai melakukan tindakan nyata. Jangan sampai ketinggalan. Hari ini ada yang dilakukan, hal-hal yang lebih positif, yang lebih nyata, lebih konkret. Lakukan, lakukan, lakukan. Bapak Ibu, demikian saja perjumpaan hari ini. Mudah-mudahan edukasi ini akan menambah semangat kita semua dalam beraktivitas, menjalankan profesi sebagai ASN yang sangat inovatif dan kreatif, tentu saja memiliki integritas yang tinggi. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada hal-hal yang kurang berkenan Bapak Ibu semua. Oleh sebab itu, mohon maaf saya. Sekali lagi, saya ingin mengundurkan diri Bapak Ibu. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.